Dinosaurus menguasai planet kita selama lebih dari 165 juta tahun dan beberapa di antaranya masih hidup di planet kita hingga saat ini. Ya, setidaknya beberapa keturunannya. Burung-burung modern berevolusi dari kelompok dinosaurus pemakan daging menakutkan yang kita kenal sebagai Theropoda. Semua dimulai pada era Mesozoikum, sekitar 250 juta tahun lalu, ketika sekelompok makhluk yang disebut dinosauromorph berkeliaran di bumi. Mereka tidak terlihat seperti dinosaurus yang mungkin ada di benakmu, seperti Brontosaurus atau T-Rex, tapi dinosaurus berevolusi dari makhluk ini. Makhluk-makhluk itu berjalan dengan merangkak dan berukuran sebesar kucing rumahan, namun mereka tidak terlihat ramah, mengingat mereka lebih mirip kadal aneh dengan anggota tubuh yang panjang dan kurus. Seperti yang kamu duga, kelompok ini tidak berada di puncak rantai makanan, tapi sangat cepat dan gesit yang membantu mereka bertahan hidup. Seiring waktu, mereka beradaptasi dan mulai berjalan tegak, sehingga kaki mereka berada di bawah tubuh, bukan di samping. Dan lama-kelamaan dinosauromorph mulai memiliki ekor panjang dan otot-otot kaki yang lebih besar. Leher mereka menjadi lebih kuat untuk menopang postur baru ini, dan bahkan mereka memiliki tulang pinggul tambahan yang membantu bergerak lebih cepat dan efisien. Saat itulah dinosaurus muncul sekitar 240 hingga 230 juta tahun lalu. Nama mereka berasal dari kata dinosauria, yang berarti kadal mengerikan. Fosil dinosaurus tertua adalah milik yang hidup di Argentina. Yang satu ini bahkan lebih tua lagi, tapi kami masih belum yakin apakah ini dinosaurus atau kerabatnya dinosauromorph. Mempertimbangkan ukuran nenek moyang mereka, dinosaurus pada awalnya tidak berukuran besar, lebih mirip anjing atau kuda. Belum ada banyak spesies saat itu. Jadi, jika kamu bisa kembali ke masa itu, kamu hanya akan melihat sekelompok reptil yang berjalan dengan dua kaki. Tapi seiring waktu berlalu, mereka menyesuaikan diri dengan lingkungan yang berbeda, dan muncullah kelompok yang lebih menarik. Misalnya, predator kecil dan cepat seperti yang satu ini. Mereka semua masuk ke dalam kategori Archosaurus, sebuah kelompok yang juga mencakup Therosaurus. Ya, namanya memang terdengar mirip, tapi mereka bukan dinosaurus. Sementara beberapa dinosauromorph berevolusi menjadi dinosaurus. Therosaurus punya keuntungan khusus, seperti lengan. Mereka bisa melakukan lebih banyak hal berkat itu. Beberapa bisa menangkap mangsa dengan tangan mereka, yang lain bisa menggenggam dahan. Kebebasan yang mereka dapat dengan menggerakkan tangan kemudian membantu beberapa di antaranya berevolusi menjadi burung dan mulai terbang. Dinosaurus kemungkinan berdarah panas. Ini berarti mereka bisa tetap aktif sepanjang waktu. Mereka tidak bergantung pada kondisi lingkungan mereka seperti misalnya saja reptil. Reptil berdarah dingin dan mereka harus bergantung pada lingkungan sekitar untuk mengatur suhu tubuh. Dinosaurus juga tidak menguasai dunia hewan selama puluhan juta tahun pertama keberadaan mereka. Buaya berada di puncak rantai makanan saat itu. Kemudian masuklah periode Jura dan berbagai jenis dinosaurus pun muncul, seperti dinosaurus raksasa pemakan tumbuhan, contohnya Sauropoda. Kamu pasti mengenal mereka, dino dengan ekor dan leher panjang yang mampu memakan tanaman pada ketinggian yang berbeda, seperti Brachiosaurus. Allosaurus adalah dino terkenal lainnya dari masa itu yang mungkin kamu kenali. Duri di ekor, lempengan tulang di punggung, ya, si Stegosaurus. Periode Jura adalah masa ketika ukuran dinosaurus mulai menjadi semakin besar. Kemudian periode Kapur datang dan akhirnya hewan-hewan luar biasa ini mencapai puncak ketenaran mereka. Ini adalah masa ketika T-Rex yang perkasa naik tahta dan berada di puncak rantai makanan. T-Rex mungkin hidup selama 28 tahun, tapi mencapai ukuran dewasa dengan sangat cepat. Tidak mudah untuk bertahan hidup di masa itu. T-Rex termasuk dalam kategori Tyrannosaurus, dan para ilmuwan menemukan bahwa mereka sangat ganas bahkan ketika masih sangat muda. Mereka menemukan fosil Tyrannosaurus remaja yang berusia 75 juta tahun.
dan di dalam perutnya terdapat 2 bayi dinosaurus. Ilmuwan menyadari bahwa ketika Tyrannosaurus masih berusia muda, mereka memangsa dinosaurus kecil seperti Cytipes, sepupu dino mereka. Seiring bertambah besar, T-Rex mulai mencari mangsa lebih besar, seperti dinosaurus raksasa yang senang berkelompok dan memakan tanaman. Namun predator besar bukan satu-satunya yang akan membuatmu merinding ketakutan. Ini juga merupakan masa di mana makhluk cepat dan cerdas yang disebut Velociraptors muncul. Mereka bukanlah dinosaurus bersisik yang menangkap mangsanya dengan cakar berbentuk arit, seperti yang diperlihatkan di film-film. Tubuh mereka dipenuhi bulu, dan mereka bisa tumbuh mencapai berat 45 kg, kira-kira seukuran serigala. Dan untuk mematahkan satu mitos lagi, mereka tidak berburu dalam kelompok. Velociraptor mungkin lebih suka berburu sendirian dan menggunakan cakarnya bukan untuk menebas mangsanya, melainkan untuk mencengkeramnya. T-Rex dan Velociraptor termasuk dalam kelompok yang disebut Theropoda. Kami sudah menyebutkannya di awal. Ini makhluk yang berevolusi menjadi burung-burung masa kini. Tapi meskipun Velociraptor diselimuti bulu, mereka tidak bisa terbang. Tulang furcula mereka tidak dibentuk untuk menunjang terbang, dan lengan mereka terlalu pendek. Mungkin lebih baik seperti itu, karena selama zaman kapur, dinosaurus terbang yang disebut Pteranodon lah yang menguasai langit. Segalanya berjalan sangat baik bagi dinosaurus hingga suatu hari yang kelam 66 juta tahun yang lalu. Sebuah asteroid menghantam planet kita. Bukan asteroid itu sendiri yang langsung memusnahkan semua dinosaurus, tapi asteroid itu menyebabkan perubahan lingkungan yang membuatnya lebih sulit untuk bertahan hidup. Pada saat itu, sekitar 75% hewan yang hidup di planet kita punah. Asteroid itu sangat besar. Ketika menghantam bumi, asteroid ini menciptakan kawah raksasa di semenanjung Yucatan dan mengirimkan banyak puing-puing ke atmosfer yang langsung menghalangi matahari. Selama berbulan-bulan awan debu yang pekat menghalangi sinar matahari. Planet tempat tinggal kita menjadi lebih gelap dan dingin dari sebelumnya, dan itu tidak baik untuk tanaman. Makhluk yang memakan tanaman juga tidak bisa bertahan dari perubahan itu. Jadi semuanya berubah menjadi reaksi berantai, di mana sebagian besar ekosistem runtuh. Ketika debu akhirnya hilang, gas rumah kaca yang terbentuk setelah tabrakan membuat suhu menjadi jauh lebih tinggi daripada sebelumnya dalam waktu yang sangat singkat. Seluruh hewan darat yang beratnya lebih dari 25 kg pun musnah. Namun tidak semuanya lenyap. Jumlah tanaman lebih sedikit, tapi tidak terlalu terpengaruh dibandingkan hewan. Ratusan spesies dinosaurus berkeliaran di planet kita dan para peneliti memberi nama untuk jenis baru kira-kira setiap 2 minggu. Tidak adil rasanya jika kita hanya terpaku pada T-Rex, Stegosaurus, Spinosaurus, dan dinosaurus terkenal lainnya sepanjang waktu. Mereka telah mendapatkan kesempatan untuk bersinar di film dan di internet. Sekarang mari kita lihat dinosaurus yang tidak banyak dibicarakan orang. Yang pertama dalam daftar kita adalah Torosaurus. Yang istimewa dari dinosaurus ini adalah ia memiliki salah satu tengkorak terbesar yang pernah ditemukan. Tengkorak itu besar karena adanya jumbai dari belakang tengkorak hewan dan menutupi lehernya. Jumbai itu tidak ada di sana untuk perlindungan, mungkin hanya untuk pamer sedikit. Tulang pada jumbai itu tipis dan penuh lubang. Seperti yang kamu lihat, ini sangat mirip dengan Triceratops. Masih ada perdebatan tentang apakah keduanya adalah spesies yang sama. Tapi, semakin banyak penelitian menunjukkan bahwa mereka lebih mirip sepupu. Mereka mungkin memiliki ukuran yang sama, tapi Torosaurus memiliki kepala yang lebih panjang dengan bukaan besar serta tulang jumbai yang lebih panjang dengan lekukan di atasnya. Ia juga memiliki lebih banyak pasangan tanduk di bagian belakang jumbai. Beberapa orang suka menyebut Torosaurus sebagai kadal banteng. Mereka adalah pemakan tumbuhan yang mungkin hidup dalam kelompok sosial. Mereka hidup pada era yang kurang lebih sama. Tapi, entah bagaimana, Torosaurus berada di sisi yang kurang populer dalam keluarga ini. Kentrosaurus adalah Stegosaurus kecil. Ini adalah salah satu dinosaurus yang paling tidak bisa dipeluk sepanjang masa. Pakunya yang panjang dan tipis tampaknya merupakan mekanisme pertahanan yang cukup baik.
Stegosaurus di sisi lain memiliki paku yang lebih pendek dan lebih tebal yang lebih kecil, kemungkinannya untuk bengkok atau patah ketika hewan itu menggunakannya. Namun, kamu tidak ingin berada di dekat Kentrosaurus. Ekornya bisa berayun setengah lingkaran besar dan menghantam dengan kekuatan yang cukup kuat untuk mematahkan tengkorak manusia. Seorang ilmuwan menggunakan pemindaian fosil dino ini untuk membuat model komputer dari kerangkanya. Model tersebut menunjukkan bahwa Kentrosaurus memiliki leher yang fleksibel. Ini pasti sangat berguna untuk melihat sekeliling untuk melihat apakah ada sesuatu yang menarik yang sedang terjadi atau jika ada hewan berbahaya yang mencoba menyelinap. Kentrosaurus biasanya berjalan dengan keempat kakinya dengan kaki belakang yang lurus. Model komputer memberitahu kita bahwa ia juga bisa melebarkan kaki depannya ke samping. Mungkin itu adalah cara untuk melindungi perutnya saat berkelahi. Stegosaurus secara umum memiliki ekor yang seperti beban besar di bagian belakang tubuh mereka. Itulah mengapa titik keseimbangan mereka lebih dekat ke pinggul mereka. Itu juga alasan mengapa mereka dapat dengan mudah berdiri di atas kaki belakang dan mengayunkan ekornya. Kebanyakan orang belum pernah mendengar tentang Heterodontosaurus, meskipun fosil-fosil mereka menunjukkan bahwa dinosaurus memiliki bulu jauh sebelum yang kita pikirkan dan dalam kelompok-kelompok yang tidak kita duga. Pada tahun 2008, ahli paleontologi mengidentifikasi tengkorak pertama yang diketahui dari bayi Heterodontosaurus, yang panjangnya berukuran kurang dari 5 cm, lebih kecil dari kantong teh celup. Bayi dinosaurus ini relatif memiliki mata besar dan moncong pendek dibandingkan dengan dinosaurus yang lebih besar dari jenisnya. Yang sangat menarik adalah bahwa beberapa ilmuwan dulunya berpikir bahwa gading Heterodontosaurus seperti gading babi hutan modern, hanya muncul ketika mereka dewasa. Tapi tampaknya mereka memilikinya sejak tahap awal kehidupan mereka. Heterodontosaurus memiliki 5 jari di masing-masing tangan, 2 di antaranya berlawanan. Itu adalah alat yang bagus, mengingat hewan ini mungkin memakan tumbuhan dan daging. Manusia memiliki jenis gigi yang berbeda, beberapa untuk menggigit, beberapa untuk mengunyah, dan juga gigi taring. Tapi kebanyakan reptil hanya memiliki 1 jenis gigi. Heterodontosaurus istimewa karena memiliki 3 jenis gigi yang berbeda, yaitu gigi kecil seperti pasak, gigi besar yang menyerupai gigi taring, dan gigi berbentuk persegi yang berfungsi untuk memotong. Para ilmuwan tidak sepenuhnya yakin bagaimana makhluk ini menggunakan berbagai jenis gigi ini. Mungkin untuk menggali akar, membobol sarang rayap, atau bahkan mempertahankan diri dari hewan berbahaya. Oh, sekarang ikuti ucapanku. Psittacosaurus. Dia adalah dinosaurus yang cukup umum pada masanya, tetapi tidak pernah mendapatkan popularitas. Para ilmuwan menemukan bahwa ketika dinosaurus ini masih muda, mereka mungkin merangkak. Mengingat mereka memiliki lengan yang lebih panjang dan kaki yang pendek. Namun seiring bertambahnya usia mereka, antara 4 dan 6 tahun, kaki belakang mereka mulai tumbuh lebih cepat dan menjadi lebih panjang daripada kaki depan mereka. Jadi di kemudian hari, mereka mungkin tidak lagi bergerak dengan merangkak, tetapi berjalan dengan 2 kaki. Di dalam perut salah satu makhluk ini, para ilmuwan menemukan kerikil. Hal ini menunjukkan bahwa hewan tersebut mengalami kesulitan dalam mencerna apa yang ia makan, atau ia tidak mengunyah makanannya dengan baik. Paruhnya terlihat cukup familiar, begitulah cara ia mendapat julukan khusus kadal nuri. Paruhnya sangat kuat dan beberapa orang percaya bahwa makhluk ini menggunakannya untuk memecahkan dan membuka kacang dan biji yang keras sebelum kerikil ini dalam perutnya membantu menghaluskannya untuk dicerna. Hewan-hewan ini mungkin saja pandai berenang. Mereka memiliki kaki yang lebar dan bentuk ekor mereka bisa membantu mereka bergerak di dalam air dengan relatif mudah. Beberapa ilmuwan bahkan percaya bahwa mereka mungkin menghabiskan sebagian besar waktu mereka untuk berenang di sungai dan danau. Pada tahun 2004, para peneliti menemukan sesuatu yang sangat manis. 24 kadal nuri muda bergerombol bersama. Mereka terlalu besar untuk menjadi tukik.
Jadi bisa jadi mereka adalah sekelompok remaja yang telah meninggalkan sarangnya dan kemudian membentuk kelompok di mana mereka bisa saling mendukung dan mempertahankan diri dengan lebih baik. Namun ternyata rencana itu tidak berjalan dengan baik. Lihat yang satu ini, Stygimoloch, atau sebagaimana biasa disebut setan Styx. Kita sedang melihat makhluk pemakan tumbuhan yang damai dengan paku, tulang, dan kenop di tengkoraknya. Sebagian besar ilmuwan percaya bahwa itu adalah bentuk yang lebih muda dari Pachycephalosaurus, meskipun dulu mereka mengira bahwa keduanya adalah spesies yang berbeda. Stygimoloch lebih kecil dari sepupunya yang lebih populer, tetapi juga lebih kuat dan memiliki leher yang cukup tebal. Ini adalah dinosaurus dengan tungkai depan yang kecil dan tungkai belakang yang panjang, setinggi 1 meter, yang berarti setengah dari tinggi manusia pada umumnya. Hal ini tidak terdengar berbahaya di dunia dinosaurus raksasa dan ganas, tetapi hewan ini memiliki atap tengkorak yang sangat tebal. Mungkin itu bukan alat terkuatnya untuk mempertahankan diri, tetapi mungkin membantu dalam pertempuran dengan saingan dari spesiesnya sendiri. Mereka kemungkinan besar adu kepala untuk memenangkan hati yang mereka pilih. Namun saingan dari kawanannya sendiri sangat mudah dibandingkan dengan predator yang mungkin mengincarnya. Lagi pula, dino ini hidup pada era yang sama dengan T-Rex. Ketika seseorang menyuruhmu untuk membayangkan seekor dinosaurus, Suzosaurus mungkin akan menjadi hal terakhir yang terlintas dalam benakmu. Ini terlihat seolah-olah kamu telah mengumpulkan potongan-potongan hewan secara acak dan mencoba membuat teman-temanmu percaya bahwa ini benar. Duar, ledakan gelombang supersonik, panas, debu, dan asap antar planet berhamburan di angkasa. Atmosfer bumi digempur batu kosmik seukuran Everest. Tak lama sebelum itu, batu seberat triliunan ton ini melesat menuju bumi dan kemungkinan melaju sejauh jarak New York ke Anchorage hanya dalam hitungan menit. Bisa kamu tebak nama batu raksasa ini? Asteroid Chicxulub. Kedengaran keren kan? 66 juta tahun yang lalu asteroid ini menabrak bumi. Dulu dinosaurus mendominasi planet kita, tapi cuma sebentar. Tabrakan dahsyat tersebut terjadi di kawasan Meksiko saat ini, tepatnya di semenanjung Yucatan di dekat Cancun. Saat itu dinosaurus lagi asyik kongko bareng di situ. Enggak lah. Batu luar angkasa berukuran jumbo menghantam lautan dan malapetaka besar pun tidak bisa terelakkan. Tabrakan asteroid ini menghasilkan banyak sekali energi dan langsung menyulap bumi menjadi planet yang mencekam. Matahari kecil kita menyinari permukaan bumi yang diterpa tsunami setinggi patung Liberty. Airnya terus menyembur dari bekas benturan. Serem. Api yang dihasilkan dari ledakan ini terus merembet. Suhunya sepanas oven dan terus menghanguskan semua objek yang dilaluinya. Insiden ini menyebabkan gempa bumi dahsyat dan aktivitas vulkanik serius. Sejumlah gunung berapi memuntahkan lava secara bersamaan, lalu menyemburkan abu panas ke langit luas. Jutaan ton abu dan jelaga mulai meracuni udara. Terbentuklah kepulan abu raksasa di atmosfer yang menghalangi cahaya matahari selama bertahun-tahun. Musim dingin panjang mulai melanda bumi. Tapi bedanya saat itu tidak turun salju. Bumi kita diguyur hujan asam sulfat. Kemungkinan insiden Chicxulub telah menjadi peristiwa terpenting sepanjang sejarah. Saat itu, rentetan gunung berapi terus meletus. Lapisan atmosfer dipenuhi oksigen yang mudah terbakar dan suhu bumi terus berubah. Inilah peristiwa terpenting sekaligus terkelam sepanjang masa. Benarkah begitu? Asteroid Chicxulub telah meninggalkan bekas berupa kawah super besar. Bekas benturan ini tertimbun di bawah Teluk Meksiko. Para ilmuwan telah mengidentifikasi sejumlah tempat di bumi yang banyak mengandung iridium. Logam ini sangat jarang dijumpai di bumi, tapi banyak terdapat di asteroid yang mereka teliti. Di antaranya bahkan sudah berumur 66 juta tahun. Mereka menemukan debu yang sama pada lapisan batu di bumi dan asteroid. Hal ini cuma bisa terjadi kalau asteroid besar telah menabrak bumi. Selain memusnahkan dinosaurus, bencana ini juga telah melenyapkan asteroid yang jatuh. Suhu di tempat terjadinya benturan teramat panas hingga menyebabkan sebagian asteroidnya hilang. Kemudian air banyak yang menguap dan karbon dioksida terangkat ke atmosfer. Jadi masalah terbesarnya apa dong? Belerang.
Karena benturan asteroid, belerang kemudian terangkat dan berterbangan di udara. Akibatnya partikel-partikel kecilnya menghalangi cahaya matahari. Tanpa sinar matahari, banyak tumbuhan mulai mati dan akhirnya iklim global menjadi lebih dingin. Panas ekstrim dari benturan asteroid kemudian mengubah batu menjadi kaca. Para ilmuwan menyebutnya sebagai tektit. Energi super dahsyat melontarkan tektit ke angkasa selama beberapa saat sebelum akhirnya jatuh lagi ke bumi. Hujan pun mulai turun. Bukan berupa tetesan air, tapi bola api kaca yang membara. Bola api ini memborbardir permukaan bumi selama berhari-hari. Tektit yang berjatuhan terus membakar permukaan bumi. Bahkan para ilmuwan telah menemukan buktinya di seluruh dunia. Meski begitu, masih banyak misteri terkait zaman ini yang belum terkuak. Sebagian ilmuwan tidak menggolongkan Chicxulub sebagai asteroid. Ya, mungkin cuma komet aja. Bahan utama asteroid terdiri dari batu dan logam. Bentuknya seringkali menyerupai kentang. Sementara komet terdiri dari batu, logam, dan es. Bentuknya mirip seperti butiran salju kosmik yang kotor. Di dalamnya juga terdapat amonia, metana, dan karbon dioksida. Komet biasanya berasal dari awan Oort. Awan besar ini terbuat dari es dan puing-puing di sekitar tata surya. Komet terus-terusan terlepas dari kelompoknya lalu melesat menuju matahari. Menurut para ilmuwan, komet tak biasa ini melewati Jupiter. Akibatnya, gravitasi si raksasa gas semakin mempercepat laju komet yang mulai bergerak menuju matahari. Lapisan luar komet yang berupa es mulai menguap, serta melepaskan banyak debu dan gas. Inilah yang membuat komet kelihatan seperti punya ekor. Kemudian, gravitasi matahari menghancurkan komet. Salah satu serpihannya terbang di ruang angkasa, lalu jatuh ke bumi 66 juta tahun yang lalu. Jadi asteroid atau komet nih yang saat itu jatuh? Sebetulnya kita nggak tahu pasti. Yang jelas bumi kita memang lagi ketiban apes karena berada di lintasannya. Malapetaka ini memusnahkan 75% kehidupan di bumi. Dan untungnya beberapa hewan laut seperti buaya, penyu, dan ikan berhasil selamat dari benturan ini. Hewan darat yang berhasil bertahan pun maksimal cuma sebesar rakun di zaman now. Termasuk dinosaurus tertentu dan leluhur burung purba. Menurut para peneliti, hewan-hewan ini bisa bertahan karena dua alasan. Setelah tabrakan besar itu, pepohonan perlu waktu lama untuk mulai tumbuh kembali sehingga banyak hewan mulai mati. Sedangkan hewan yang masih hidup harus berjuang mencari makanan yang makin langka. Spesies dinosaurus ini punya paruh yang bisa dipakai untuk mengupas kacang dan menggali biji dari tanah. Begitulah si dino ini bertahan hidup. Hewan-hewan yang beruntung kala itu juga punya otak yang lebih besar. Menurut pendapat sebagian orang, beberapa juga saling bekerja sama dan cepat beradaptasi dengan kondisi baru. Sejumlah spesies jamur juga bertahan karena hidup di bawah tanah dan di bawah air. Kegelapan perlahan memudar, lalu disusul dengan tumbuhan pakis yang mulai bermunculan. Setelah beberapa ribu tahun, hutan mulai muncul kembali. Semua hewan yang bisa bertahan hidup berukuran kecil dan kurang menarik perhatian. Tempat hidupnya ada di lubang sehingga bisa terhindar dari abu panas. Sebelum terjadinya tabrakan, mamalia hidup dalam bayang-bayang dinosaurus. Tapi setelah dinosaurus punah, keadaannya berubah. Mamalia mulai mendominasi kehidupan di darat. Oke, flashback lagi ke peristiwa tabrakan asteroid tadi. Ternyata bukan ukuran asteroid yang membuat peristiwa ini begitu dahsyat, tapi sudut benturannya. Kalau sudutnya berlainan, dinosaurus bisa saja selamat dari bencana ini. Lalu akan kelihatan seperti apa ya persisnya? Oke, mundur lagi ke masa lalu. Duh, gawat, ada asteroid besar menuju bumi. Ternyata meleset. Setiap hari, banyak terjadi gempa, tsunami, dan erupsi gunung berapi. Tapi dinosaurus tetap bertahan. Itu bukan masalah besar. Beberapa juta tahun kemudian, sebagian besar kadal kuno ini sudah berubah rupa. Karena zaman es, banyak dinosaurus juga punya bulu untuk melindunginya dari udara dingin. Mamalia juga ada, tapi sangat sedikit. Banyak kelelawar hidup di gua. Hewan pengerat seukuran tikus got hidup di hutan. Siang harinya digunakan untuk bersembunyi di semak belukar atau liang, kemudian malam harinya untuk mencari makanan. Nggak ada kuda, gajah, atau mamalia besar lainnya.
Jelas saja ukuran tubuhnya sangat cocok dijadikan sebagai mangsa saat bumi dipenuhi reptil ganas bertaring besar. Di laut pun gak ada paus. Burung betet, elang, dan merpati juga gak kelihatan. Tapi pterodactyl bisa terlihat di angkasa. Ada yang seukuran helikopter dan ada juga yang maksimum cuma sebesar angsa. Primata juga banyak dan masih sangat senang hidup di atas pohon. Gak ada perjalanan menyusuri sabana dan gak ada Homo sapiens. Di dunia paralel ini area terbuka memang sangat berbahaya. Begitupun dengan hutan dan pepohonan. Ancaman mengintai di mana-mana. Agar bisa memangsa primata, banyak dinosaurus kecil belajar memanjat pohon. Hal ini terjadi pada zaman kapur, sesaat sebelum asteroid besar melewati bumi. Peristiwa yang epik pastinya. Dinosaurus pun berubah jadi lebih bijak setelah asteroid cuma melewati bumi. Beberapa bahkan bisa secerdas ayam di zaman modern. Otak besar perlu banyak energi dan gak selalu jadi strategi ampuh untuk bertahan hidup. Yang lebih aman justru punya otak kecil dan terus menumbuhkan gigi yang lebih besar dan runcing. Dari makhluk kecil sampai raksasa, semua hewan mencoba kabur dari dinding api yang bergerak ke arah mereka. Suhu semakin panas dan sekeliling mulai terbakar. Tak lama kemudian, banyak hewan dan tumbuhan di bumi akan punah. Ini adalah dampak dari asteroid raksasa yang jatuh ke bumi. Tapi, bagaimana jika dinosaurus memiliki kemampuan berpikir kritis dan mereka bisa menebak apa yang akan terjadi karena asteroid ini ternyata sudah kelihatan 1 tahun sebelum tabrakan? 1 tahun sebelum tabrakan. Tanpa lampu kota, semua bintang di langit terlihat jelas. Sebagiannya adalah planet yang memantulkan cahaya dari matahari seperti Mars, tapi salah satu titik itu adalah asteroid yang kemudian dikenal sebagai penabrak Chicxulub. Namanya berasal dari daerah Meksiko tempatnya jatuh. Intinya, pada saat itu, asteroid itu terlihat seperti bintang. Terangnya sama seperti Neptunus, dan kamu bahkan bisa memotretnya dengan kamera berkualitas tinggi. Andai saja dinosaurus punya jari. Asteroid ini kini melewati orbit Jupiter. Dari jarak ini, bumi terlihat seperti titik biru pucat. 1 bulan sebelum tabrakan, asteroid itu menjadi jauh lebih terang dan kini menjadi titik paling terang di langit malam setelah bulan. Asteroid itu melewati orbit Mars, ekornya yang terdiri dari debu dan gas semakin panjang. Kini, panjangnya 2 kali jarak dari bumi ke bulan. 1 minggu sebelum tabrakan, ekor asteroid itu kini 5 kali jarak dari bumi ke bulan. Tapi dinosaurus tak bisa mengagumi keindahannya. Bagi mereka, itu cuma titik terang biasa di langit malam. Jika asteroid ini terbang ke arah bumi saat ini, para ilmuwan bisa menunjukkan lokasi tepatnya tabrakan dalam 1,6 km. Lalu, kita bahkan bisa mengevakuasi orang-orang dari area tabrakan dan menghindari bencana besar. 1 hari sebelum tabrakan, penabrak Chicxulub sekarang berada di posisi pertama di antara benda langit paling terang. Cahaya yang mengelilinginya yang disebut halo bahkan tampak lebih besar daripada bulan. Asteroid itu kini melewati orbit bulan, mirip seperti titik terang yang meninggalkan jejak abu. 1 jam sebelum tabrakan, cahaya dari penabrak Chicxulub lebih terang daripada bulan purnama dan gerakannya bisa dilihat dengan mata telanjang. Malam di bumi tidak lagi gelap, namun kini dinosaurus mulai merasa gelisah. Semua hewan di bumi mulai mencari tempat berlindung. 10 menit sebelum tabrakan, asteroid itu kini memasuki orbit bumi. Ribuan pecahan kecil dari ekornya mulai jatuh ke planet ini. Itu seperti hujan meteor. Sejauh ini, pecahan-pecahan itu terlalu kecil, semuanya terbakar di atmosfer sebelum jatuh ke permukaan bumi. Asteroid itu mendekati Amerika Selatan, dan jika seseorang melihatnya dari Eropa, tampilannya akan seperti matahari terbenam. Titik terang penabrak Chicxulub jatuh di balik cakrawala. 2 menit sebelum tabrakan, kini dinosaurus bisa dengan mudah melihat bentuk asteroid itu. Jika tahu caranya, mereka bahkan bisa memperkirakan ukuran asteroid itu. Ukurannya lebih dari 10 km, berarti hampir seukuran Pulau Manhattan. Dan bobot asteroid raksasa itu adalah 70 triliun kilogram.
Asteroid itu jatuh ke arah semenanjung Yucatan pada kecepatan 12 km per detik, dan pada kecepatan itu kamu bisa pergi dari New York ke Los Angeles kira-kira dalam waktu 10 menit. Tapi kamu akan terbakar di jalan. 10 detik sebelum tabrakan, penabrak Chicxulub kini mendekati daratan. Beberapa kilometer lagi, dan duar! Langit malam tiba-tiba menjadi putih. Kilatnya sangat terang sampai matahari tidak terlihat pada titik ini. Jatuhnya asteroid itu menyebabkan ledakan dahsyat yang bisa terdengar di belahan bumi lain. Asteroid besar itu mulai terbakar karena gesekan dengan udara, ia memanas dan pecah menjadi beberapa bagian. Bagian-bagian ini menghujani bumi, dan setelah beberapa detik, bagian terbesar dari meteorit ini jatuh ke tanah. Massa dan kecepatannya memberi energi yang luar biasa besar bagi penabrak Chicxulub. Dalam beberapa saat berikutnya, ledakan super kuat mengguncang daratan. Gelombang ledakan dari meteorit mulai menyebar dari lokasi tabrakan. Tanah dan pepohonan terangkat, lalu terdorong seperti domino. Suhu gelombang daratan itu sangat tinggi, semua yang ada di sekitar lokasi tabrakan terbakar. Energi yang dilepaskan saat tabrakan juga masuk jauh ke dalam bumi. Ini menyebabkan gempa bumi paling kuat dalam sejarah planet ini. Akibatnya, terjadi gelombang tsunami setinggi Empire State Building. 5 menit setelah tabrakan, meteorit itu menciptakan kawah besar, ukurannya selebar Danau Huron di Amerika dan cukup dalam untuk memuat 2,5 gunung Everest. Dinosaurus berlarian panik berusaha menyelamatkan diri ke Amerika Utara. Tapi, sebagian besar tidak berhasil melewati wilayah rawa yang asing. Bahaya lainnya adalah hujan meteor yang masih berlangsung. Ratusan ton abu dan puing terangkat ke udara. Panas karena suhu tinggi, puing-puing itu jatuh ke bumi dalam bentuk lava cair. Abu dan asap memenuhi atmosfer dan menghalangi cahaya matahari. Bumi jatuh dalam kegelapan, dan selama beberapa minggu ke depan, planet kita benar-benar gelap. Hujan asam jatuh ke permukaannya tanpa henti. Ada banyak belerang di endapan bawah tanah di semenanjung Yucatan. Energi ledakan itu membuat semua belerang menguap. Sekarang, belerang itu menjadi dingin di udara, berkumpul di awan, dan jatuh ke tanah dalam bentuk hujan. Sebagian besar hewan selamat dari tabrakan itu, tapi kepunahan massal berlanjut selama berbulan-bulan. Tabrakan itu menenggelamkan bumi ke dalam kegelapan, juga membinasakan sebagian besar tumbuhan yang mendapat makanan dari cahaya matahari. Dinosaurus pemakan tumbuhan kehilangan sumber makanan utamanya dan mulai menghilang. Tapi, dinosaurus pemakan tumbuhan adalah makanan utama karnivora. Dan kini, dinosaurus seperti T-Rex tak lagi punya makanan. Lantas, tak lama kemudian, punah. Dengan kata lain, bukan meteorit yang membuat punah dinosaurus, melainkan kelaparan dan perubahan iklim. Meteorit seukuran ini jatuh setiap 100 juta tahun sekali. Artinya, peristiwa seperti itu bisa terjadi lagi. Apa manusia akan bisa selamat dalam bencana ini? Sekarang ini, kita bisa melihat jauh ke ruang angkasa, dan wujud asteroid seukuran penabrak Chicxulub tak akan mengejutkan para astronom. Umumnya, asteroid yang memiliki ukuran lebih dari 140 meter dianggap berpotensi berbahaya. Kalau tahu tentang benda langit yang mendekat, kita bisa membangun tempat berlindung dengan suplai makanan dan air. Begitu asteroid cukup dekat, kita bisa menunggu tabrakan dan dampaknya di dalam tempat itu. Tapi saat kembali ke permukaan, orang-orang akan melihat kota dan desa hancur. Planet kita akan terlihat seperti gurun tanpa kehidupan. Itu sebabnya kita perlu alternatif lain untuk mencegah tabrakan. Kita punya banyak pilihan bergantung pada ukuran dan materi asteroid itu. Menurut NASA, cara paling efektif adalah kinetic ramp. Kita harus mengirim benda cukup besar dan berat seperti pesawat antariksa ke ruang angkasa. Saat pesawat itu mendekati asteroid, para ilmuwan akan memilih lintasan sempurna dan pesawat akan menabrakkan diri ke benda langit itu. Tabrakan yang kuat akan mengubah lintasan asteroid dan membuatnya melewati bumi. Semakin jauh benda langit ini dari planet kita, semakin mudah kita mengusirnya. Pilihan lain adalah ledakan terkendali di permukaan asteroid. Hukum gerak Newton pertama akan membantu kita di sini. Hukum ini berbunyi, jika sebuah benda bergerak pada kecepatan konstan dalam garis lurus, benda itu akan terus bergerak seperti itu kecuali jika ada gaya. Jadi, kalau kita membuat ledakan atau gaya cukup besar, lintasan asteroid itu akan bergeser. Besarnya gerakan bergantung pada gaya yang diterapkan. Kita juga bisa meledakkan asteroid dari dalamnya, dan dalam kasus ini, kita tak perlu mengubah lintasannya.
kita akan mencoba mengubah satu bongkah batu besar menjadi banyak pecahan lebih kecil. Pecahan itu akan terbakar di atmosfer dan tak akan membahayakan planet kita. Cara lain adalah tarikan gravitasi. Setiap objek berat memiliki gaya dan medan gravitasi. Tujuan kita adalah mengirim pesawat antariksa ke asteroid dan menerbangkannya di dekat pengacau itu. Asteroid akan menarik pesawat antariksa itu, tapi mesin pesawat akan melawan. Akibatnya, pesawat perlahan tapi pasti akan menarik asteroid ke arahnya. Cara ini akan jauh lebih lama, tapi perlahan lintasan asteroid akan berubah. Kita lagi bepergian ke masa lalu sekarang. Dulu ini sulit. Kita terbang melintasi abad pertengahan, peradaban manusia yang pertama, nenek moyang purba dari manusia pertama, dinosaurus, hewan darat pertama, makhluk laut purba, dan seterusnya menuju ke awal semua masa. Dan itu dia, nebula ini adalah tata surya kita. Saat ini baru berupa awan debu warna-warni yang tersusun atas hidrogen dan helium yang berputar-putar. Awan ini sudah mulai menyusut dan makin padat. Ada teori bahwa telah terjadi sejumlah ledakan supernova di dekat nebula kita. Gelombang kejutnya menekan nebula dari berbagai sisi, sampai pusat awan itu jadi terlalu berat. Bobot luar biasa besar menekannya, dan reaksi berantai nuklir terbentuk di bagian tengah awan ini. Ini bikin awan memanas dan bercahaya. Dengan segera, awan berubah bentuk jadi sebuah bola padat, dan begitulah terbentuknya matahari kita. Ini terjadi sekitar 4,5 miliar tahun lalu. Planet kita belum ada. Adanya cuma sebuah cakram debu dan puing-puing ruang angkasa yang mengorbit matahari muda itu. Puing-puing ini berangsur-angsur bergabung dan jadi makin berat. Yuk, kita lihat bagian pusat dari tumpukan asteroid ini. Bobot total puing-puing itu menekan area tengah begitu kuat, hingga sebuah inti logam terbentuk di sana. Tekanan yang sangat besar bikin inti memanas, dan suhu di pusat bumi muda hampir mencapai 6.000 derajat Celcius. Dan di sekeliling inti yang padat terdapat cairan. Inti yang padat ini membentuk medan magnet planet kita. Sekarang, saat radiasi dari matahari dan angin matahari mencapai bumi, ia menabrak perisai, yakni medan magnet kita. Sejauh ini, planet kita menyala dan bentuknya mirip bola lava. Tapi bumi mulai jadi dingin dan membentuk kerak yang padat. Pada saat ini, sebuah protoplanet lain muncul di ufuk. Tampilannya mirip asteroid seukuran Mars. Dan kepingan puing besar ini terbang ke arah kita. Objek ini menabrak bumi muda pada sudut tertentu, hingga mengoyak sebagian bumi. Puing itu sendiri pecah jadi beberapa keping dan berhenti di dalam orbit kita. Setelah sekian lama, semua puing ini bersatu membentuk bulan. Akibat tabrakan ini, bumi mulai berputar terlalu cepat. Sehari sekarang berlangsung selama 5 jam, bukan 24 jam kayak biasanya. Tapi bulan cukup berat buat memperlambat rotasi planet kita dengan gravitasinya. Sekarang, tampang bumi nggak kayak tempat yang ramah huni. Gaya gravitasi bulan menembus jauh ke dalam bumi dan memicu lebih banyak aktivitas vulkanik. Meteorit juga terus-menerus jatuh di sini, menyebabkan ledakan yang sering terjadi di permukaan bumi. Gas yang keluar dari gunung-gunung berapi membentuk atmosfer kita. Es yang dibawa oleh meteorit ke planet kita menguap. Uapnya naik dan berubah menjadi hujan. Air hujan ini jatuh ke permukaan bumi, mendinginkan lava panas dan membentuk danau-danau serta sungai-sungai pertama. Selama beberapa ratus juta tahun ke depan, bumi mirip permukaan Venus. Bumi masih berupa tempat tanpa kehidupan, dengan banyak gunung berapi, hujan asam, dan tidak ada oksigen untuk bernapas. Matahari belum seterang sekarang. Ditambah, sinar matahari hampir nggak bisa menembus bertonton abu vulkanik di atmosfer. Tapi sekitar 3,7 miliar tahun lalu, kehidupan pertama muncul di sini dalam bentuk organisme bersel satu yang nggak butuh oksigen. Organisme ini muncul di bagian-bagian laut yang dangkal dan hangat di dekat pesisir. Bakteri ini berkuasa di bumi hampir selama 2 miliar tahun selama era Archean. Organisme ini meninggalkan stromatolith. Ini adalah pilar-pilar batu di dasar perairan hangat. Pilar-pilar ini adalah produk organisme dan bakteri sederhana. Bakteri ini berevolusi sampai mampu berfotosintesis. Bakteri mulai menghasilkan oksigen dengan menyerap energi sinar matahari. Awalnya, oksigen ini dipakai untuk mengoksidasi batuan, tapi kemudian kelebihan oksigen mulai mengisi atmosfer.
Selain itu, pada saat ini ganggang pertama muncul yang juga menghasilkan oksigen. Kejadian ini disebut peristiwa oksigenasi besar. Bagus juga namanya, yang bikin hampir semua organisme lenyap dari muka bumi. Bagi organisme sederhana, oksigen itu beracun dan sisa-sisa bakteri serta mikroorganisme tenggelam ke dasar lautan. Berjuta-juta tahun kemudian, sisa-sisa ini akan didaur ulang dan di bawah tekanan air serta kerak bumi yang sangat besar, semua itu akan berubah jadi minyak. Era Archean berakhir dengan bencana sekitar 2,5 miliar tahun lalu. Di saat yang sama, berbagai benua terbentuk di bumi yang nantinya akan hanyut di lautan dunia kayak puzzle dan membentuk sebuah super benua. Tapi untuk sekarang, metana dan karbon dioksida masih menjadi sebagian besar penyusun atmosfer. Kedua gas itu menyebabkan efek rumah kaca dan naiknya suhu di bumi. Tapi kemudian oksigen menghentikan efek rumah kaca dan suhu di atas planet kita turun. Dimulailah zaman es yang disebut glasiasi Huron dan berlangsung dari 2,4 sampai 2,1 miliar tahun lalu. Ilmuwan berspekulasi bahwa planet kita hampir seluruhnya tertutup es pada saat itu, bahkan di khatulistiwa yang panas. Ini adalah perubahan besar, mengingat 2 miliar tahun lalu, planet kita masih kayak bola lava, tapi sekarang kayak balok es. Bumi pada periode glasiasi Huron lebih mirip Europa, satelit Jupiter. Di sana juga terdapat kerak es tebal, dan di bawahnya ada lautan cair yang dipanaskan oleh intinya. Evolusi matahari menyelamatkan planet kita. Sejak terbentuk 4,5 miliar tahun lalu, matahari makin besar dan makin panas. Jadi, setelah 300 juta tahun zaman es, bumi mulai menghangat. Tapi hampir semua kehidupan di sana telah punah dan evolusi harus berulang lagi. Sekitar 1 miliar tahun lalu, semua benua planet kita menyatu dalam satu super benua hipotesis, yaitu Rodinia, dan seluruh lautan membentuk satu samudera luas, Mirovia. 750 juta tahun lalu, benua itu pecah, dan pecahan-pecahan tanah besar mulai hanyut di atas planet ini. Tumbuh-tumbuhan kompleks dan mikroorganisme multisel muncul pada masa ini. Bukan cuma ganggang, spons, dan fungi yang menghuni laut. Ini adalah Spriggina, sejenis cacing seukuran jari manusia. Kita punya sisa-sisa hewan ini yang umurnya paling tidak sekitar 550 juta tahun. 541 juta tahun lalu, dimulailah Eon Phanerozoikum. Peristiwa utama di masa itu adalah letusan Kambrium. Kehidupan mulai berkembang di bumi, dan sejumlah besar organisme hidup beragam jenis muncul. Molluska dan Echinodermata, seperti bintang lautan bulu babi, muncul. Organisme hidup berevolusi menjadi bukan cuma punya rangka dalam, tapi juga rangka luar, kayak Trilobita. Sebagian makhluk ini bisa mencapai panjang 1 meter. Tempurung pelindungnya mengindikasikan bahwa ada predator di lautan. Rantai makanan mulai terbentuk pada masa itu. Di saat yang sama, benua-benua yang hanyut itu menyatu lagi. Bentuk super benua yang ini beda dan diberi nama Pannotia. Kemudian, benua-benua ini akan hanyut lagi dan mulai saling bertabrakan. Ini menyebabkan terbentuknya rangkaian pegunungan. Lalu, benua-benua itu menyatu lagi untuk terakhir kali dan membentuk super benua raksasa, Pangea, sekitar 335 juta tahun lalu. Di sini, kita mulai bisa ngelihat garis luar berbagai benua modern kayak Afrika, Amerika Utara dan Selatan, Australia, dan Eurasia. Salah satu makhluk laut terbesar sepanjang sejarah, Dankleusteus, muncul. Sebagiannya bisa sepanjang bus sekolah dan seberat mobil SUV besar. Daratan beriklim hangat dan lembab. Ini mendorong paku-pakuan dan tumbuhan lain tumbuh lebih pesat. Sebagian di antaranya bisa setinggi bangunan 3 lantai. Dan untuk pertama kalinya dalam sejarah bumi, beberapa hewan ninggalin laut serta berpindah ke darat, kayak Elgriner Peton dan Ichthyostega. Tapi awalnya, hewan-hewan itu cuma hidup di pesisir, sebab kulitnya belum beradaptasi terhadap sinar matahari yang konstan. Di samping itu, mereka juga mengalami masalah pernapasan. Hewan-hewan pertama di daratan punya insang dan juga paru-paru. Tapi paru-paru mereka belum berkembang, jadi mereka harus kembali ke air. Jutaan tahun kemudian, hewan-hewan ini berevolusi jadi amfibi yang lebih maju. Meski ukurannya enggak lebih besar dari kadal.
Saat sedang memetik sayuran di kebun, kamu melihat objek besar berbentuk bulat, tapi sebagian tertutup tanah. Setelah digali, ternyata itu telur raksasa, bahkan lebih besar dibanding telur burung unta. Tapi kamu tidak punya ayam atau bebek. Kalaupun punya, telur ayam dan bebek takkan sebesar ini. Kamu mengambilnya, sepertinya telur sungguhan. Kamu membawanya masuk dan membuat inkubator khusus. Beberapa hari berlalu, tapi tak ada yang terjadi. Kamu melanjutkan hidup seperti biasa dan melupakan telur tersebut. Kamu berkebun seharian. Sekarang, yang kamu mau cuma masuk ke bak mandi penuh air hangat lalu lanjut makan malam. Saat sedang makan, kamu mendengar suara dari kamar berisi inkubator. Kamu mengabaikannya karena menurutmu itu cuma suara tikus. Tapi suaranya makin berisik. Kamu masuk ke sana dan melihat cangkang telurnya retak. Dalam beberapa menit, sesuatu mulai merangkak keluar dari sana. Kamu mengambil ponsel dan langsung merekamnya. Reptil kecil keluar dari telur yang sekarang sudah pecah dan mulai melihat-lihat sekeliling. Kamu kaget dan menaruh ponsel sedemikian rupa untuk terus merekam makhluk itu. Sementara itu, kamu mengambil laptop dan mulai mencari tahu jenis hewan tersebut. Makhluk itu tidak punya moncong seperti buaya. Bentuknya pun tidak mirip dengan komodo. Kamu melanjutkan makan malam dan memberi sedikit daging untuk si reptil. Makanannya dilahap dalam sekejap. Keesokan harinya, kamu membangun terarium kecil untuk tempat tinggal peliharaan barumu. Selama berminggu-minggu berikutnya, kamu merekam setiap detik hidupnya. Kamu pun menamai reptil ini Buster. Makhluk itu pun tumbuh seukuran anjing, larinya cepat, dan lompatannya juga lumayan tinggi. Kamu berpikir, mungkin Buster adalah spesies reptil baru, tapi dia tidak merangkak seperti buaya atau kadal. Hewan peliharaanmu punya 2 lengan kecil dan kaki yang besar. Rahangnya sangat besar untuk hewan seukurannya. Reptil ini juga punya gigi setajam silet. Temanmu datang untuk nonton film. Di tengah film, reptilmu berjalan ke ruang tamu dan mencabik-cabik perabotanmu. Temanmu ketakutan dan berteriak, "Dinosaurus!" Kamu menenangkannya dan membawa si dino ke garasi. Lalu menceritakan kepada temanmu tentang hewan ini. Lalu dia menyuruhmu menghubungi seseorang untuk memeriksanya. Keesokan harinya, kamu membawa Buster ke dokter hewan dan duduk di ruang tunggu. Kamu memasukkan Buster ke dalam kandang tertutup agar tidak ada yang bisa melihatnya. Tapi si dino mengeluarkan suara menggeram yang aneh. Banyak orang menarik hewan peliharaan mereka menjauh darimu. Akhirnya, giliranmu pun tiba. Kamu membawa Buster masuk dan menunjukkannya ke dokter hewan. Sang dokter kaget. Dia menaruh Buster di meja pemeriksaan dan melihat tubuhnya dari dekat. Gigi dan cakarnya yang tajam. Kulit bersisik. Sang dokter hewan pun bilang, "Kamu telah merawat T-Rex selama 3 minggu ini." Dia pun memanggil spesialis lain untuk ikut memeriksa. Tanpa menunggu lama, kamu dibawa ke lab penuh ilmuwan yang sibuk mempelajari Buster. Kamu duduk di sana dengan cemas saat mereka mengumpulkan sampel DNA-nya. Mereka bahkan meminta rekamanmu selama ini. Selang beberapa jam, mereka kembali dan menyampaikan bahwa kamu memang memelihara dinosaurus. Mereka harus menyimpan Buster di lab untuk studi lebih lanjut. Jadi, kamu pulang dengan agak kesepian. Beberapa tahun berlalu, kini kamu punya gelar paleontologi dengan spesialisasi T-Rex. Kamu bekerja bersama ilmuwan di lab untuk memantau Buster yang telah berubah menjadi dino dewasa. Kamu juga mengajar di kampus-kampus dan menerbitkan sebuah buku berjudul T-Rexku, Buster. Bukumu pun laris manis. Suatu hari, sepulang mengajar, kamu menyalakan TV. Saat itulah kamu mendengar berita terkini. Seekor makhluk besar kabur dari laboratorium di luar kota dan berkeliaran tanpa penjagaan. Sejumlah foto jejak kaki monster yang mengarah ke hutan ditampilkan di TV. Lab menelepon dan memintamu datang secepat mungkin. Para peneliti menyampaikan apa yang terjadi dan memintamu menemani mereka ke hutan untuk menemukan Buster. Kamu memakai baju pelindung khusus dan masuk ke mobil jeep. Setelah beberapa jam, kamu tiba di tempat Buster terakhir terlihat. Kamu keluar dan mencoba mengikuti jejaknya, tapi hujan menghapus jejak ini. Para ilmuwan memeriksa alat pelacak yang ditanam di bawah kulit si dino, tapi rupanya alat itu rusak. Mereka membawa makanan favorit Buster guna memancingnya keluar, tapi setelah beberapa jam, hasilnya nihil.
Saat malam tiba, kamu mendengar suara raungan di kejauhan. Semua orang tersentak kaget. Orang-orang di sekitarmu waspada penuh. Kamu bersembunyi dan menunggu. Bayangan besar seukuran bus sekolah muncul dari kegelapan. Panjang T-Rex dewasa bisa mencapai 12 meter, sementara tingginya mencapai 3,5 meter. Sang T-Rex mendekati daging dan mengendusnya, tapi tak lama ia pun lari. Semua orang keluar dari tempat persembunyian dan mencoba mengikutinya. Daging itu berisi zat spesial. Seharusnya si dino akan segera tertidur. Dengan begini, Buster bisa dibawa kembali ke lab dengan mudah. Tapi Buster cukup pintar dan merasakan ada yang mencurigakan. Meskipun ukurannya besar, T-Rex sebenarnya lambat. T-Rex cuma bisa bergerak 19 km per jam dan bahkan tidak bisa lari lebih cepat dari manusia. Tapi entah bagaimana, Buster berhasil menyeberang sungai beraliran deras dan menghilang ke dalam hutan gelap. Tak ada yang siap melewati medan seperti itu. Jadi, seluruh tim mengambil jalan memutar melalui pegunungan. Pendakiannya sulit sebab semua orang membawa peralatan yang dibutuhkan untuk menangkap T-Rex. Dari ketinggian gunung, hampir seluruh hutan bisa terlihat. Di kejauhan, pucuk pohon bergetar. Reptil raksasa itu menuju utara. Seluruh tim mencoba pergi ke sisi lain gunung secepat mungkin, tapi kemudian salah satu anggota kru tergelincir dan jatuh. Untungnya, tali pengaman menahannya. Kamu menariknya kembali ke jalan dan terus melanjutkan perjalanan sampai ke sebuah gua. Semua orang mengenakan helm bersenter dan masuk ke gua. Makin dalam kamu masuk, guanya makin kecil. Jadi, kamu harus merangkak agar bisa lewat. Bebatuan di sana tajam dan ada air di mana-mana. Risiko tersesat di sini sangatlah tinggi. Gua mulai bergetar. Seluruh tim bergegas melewati lorong tersempit. Kamu akhirnya keluar dari gua. Saat itulah kamu mengetahui bahwa gua itu bergetar karena sang T-Rex. Buster melompat-lompat. Ia melihat timmu dan mulai berlari ke arahmu. Semua panik dan bergegas kembali ke gua. T-Rex itu mengejar timmu dan mencoba menggigit. Tapi pada saat itu, semua orang sudah aman di dalam gua. Tiba-tiba kamu berteriak, "Buster!" Anehnya, makhluk buas itu tiba-tiba jadi tenang. Kamu melangkah keluar, meski semua orang berusaha menahanmu. Kamu keluar dan menghadapi makhluk besar itu. Ia menatapmu. Perlahan, kamu mendekatinya, berusaha tidak membuat gerakan mendadak. Seseorang dari dalam gua berteriak. Buster pun terkejut. Ia mulai meronta dan menggeram. Tapi kamu masih tetap di tempatmu, berusaha menenangkan hewan itu. Akhirnya, Buster pun tenang dan mendekatimu. Kamu menaruh tanganmu di kepalanya dan mengelusnya. Selang beberapa detik, seseorang di dalam gua menginjak ranting dan mematahkannya. Sang T-Rex terkejut dan berlari kabur. Kamu pun kesal. Kini, kamu harus mengejarnya sekali lagi. Setelah menghabiskan berjam-jam lagi di hutan, matahari mulai terbit. Setiap orang kelelahan dan hampir pingsan. Kamu memutuskan untuk menyudahi pencarian dan kembali pulang. Tapi begitu timmu berkumpul di dekat jeep, kamu menerima pemberitahuan bahwa sang T-Rex raksasa telah memasuki kota. Helikopter menjemputmu dan anggota tim lainnya. Namun, tidak semua muat naik helikopter itu. Jadi, beberapa orang ditinggal untuk menunggu helikopter berikutnya. Kawanan dinosaurus berlarian menembus hutan. Suhu di sekitar seketika melonjak dan semua yang ada di belakang mereka mulai terbakar. Sejumlah dinosaurus terjebak di rawa-rawa dan gak bisa lolos. Pterodactyl melintas di angkasa sambil menjauh dari gelombang ledakan yang segera menyelimuti bumi. Bencana ini terjadi sekitar 66 juta tahun yang lalu. Hampir semua makhluk hidup di bumi musnah. Mungkin cuma burung dan dinosaurus terbang yang bisa bertahan dari bencana dahsyat yang menyebabkan kepunahan paling masif di dunia. Oke lah, kita amati dulu pohon evolusinya untuk nyari tahu burung pertama di dunia. Namanya Archaeopteryx. Ukurannya sebesar gagak modern, tapi bentuknya mirip dinosaurus kecil berbulu. Dan gigi kecilnya yang berbentuk kerucut itu berderet-deret, hampir sama seperti buaya. Karena Archaeopteryx lebih dekat dengan reptil dibanding burung. Tapi otaknya 3 kali lebih besar dari semua reptil. Meski punya sayap berbulu, hewan ini hampir nggak bisa terbang seperti burung masa kini. Sendi bahunya nggak bisa dipakai untuk mengangkat sayap di atas punggung. Jadi, Archaeopteryx nggak bisa benar-benar mengepakkan sayapnya. Kemungkinan besar, dino ini bisa terbang meluncur dengan kepakan kecil. Evolusi kemudian menghadirkan spesies maju yang bisa terbang, yaitu Pterodactyl. Spesies ini nggak berbulu, tapi punya membran yang terbuat dari kulit dan otot.
Rentang sayapnya kurang lebih sepanjang kaki manusia. Ia lihai terbang untuk menangkap ikan dan hewan kecil. Meski dinosaurus terbang bisa bergerak dengan lebih cepat dibanding predator darat seperti Velociraptor dan T-Rex, kebanyakan dari mereka nggak berhasil melewati efek tabrakan meteorit raksasa. Kalau gitu, kita lihat fase perkembangannya sampai sekarang yuk. 10 menit sebelum tabrakan meteorit, batu besar seukuran Pulau Manhattan melesat menuju bumi dari luar angkasa. Beratnya 460 triliun ton atau setara dengan 3 triliun paus biru, mamalia terberat di seluruh dunia. Batu ini terus mendekati planet kita dengan kecepatan 19 km per detik. Pada kecepatan ini, meteorit bisa melintasi Samudra Atlantik cuma dalam waktu 4,5 menit. Angka segini bahkan lebih cepat dari pesawat luar angkasa. 5 detik sebelum tabrakan meteorit. Makin ngeri aja nih suasananya. Gaya gravitasi bumi terus menarik sang meteorit raksasa itu. Meteorit ini melubangi atmosfer kita dan menciptakan suara ledakan super keras hingga kamu bisa terdengar di sisi lain planet kita. Semua hewan di planet kita langsung panik dan waspada. Saat menengadah, mereka bisa melihat batu besar yang mulai terbakar di udara. Serpihan kecilnya mulai terlepas dari meteorit utama. Kobarannya sangat cerah dan sinarnya hampir menyerupai matahari. Dinosaurus terbang dan nenek moyang burung modern lain yang terlebih dulu ngerasain bahaya ini. Mereka langsung meluncur ke langit dan mencoba terbang sejauh mungkin dari lokasi tabrakan untuk menyelamatkan diri. Saat tabrakan, massa dan kecepatannya yang sangat besar menghasilkan energi yang melimpah. Sesaat setelah menyentuh bumi, meteorit menyebabkan ledakan yang setara dengan 150 triliun ton TNT. Gelombang ledakan ini mengoyak planet kita, lalu melemparnya ke langit. Energi yang sangat besar mulai bergerak dari titik tabrakan ke segala arah. Pepohonan juga tercabut bersama akarnya, kemudian terdorong ke tanah seperti domino. Bumi kita diselimuti gelombang kecut. Energi ini kemudian berubah menjadi panas. Semua objek yang ada di lokasi tabrakan mulai terbakar. Hutan hijau dan pepohonan berubah menjadi arang membara cuma dalam hitungan detik. Tanah dan batu juga menguap. Peristiwa ini menyebabkan gempa bumi dahsyat. Sejumlah dinosaurus mungkin telah jatuh ke dalam retakan yang muncul di tanah. Gempa bumi kuat juga menyebabkan tsunami yang tingginya melebihi gedung Empire State. Dinosaurus yang gak terjebak di hutan membara hanyut oleh ombak besar. Dinosaurus di Amerika Utara berusaha kabur ke arah utara lagi, tapi gelombang ledakan yang dihasilkan terus memburu mereka. Dinosaurus terbang gak terpengaruh oleh gempa bumi atau tsunami karena mereka bisa menghindar dari ombak raksasa, tapi mereka juga harus terus-terusan menangkis puing-puing meteorit. 5 menit setelah tabrakan meteorit, hujan meteor berupa pecahan batuan raksasa terus jatuh ke bumi. Sebagian meteorit cuma seukuran mobil, tapi sebagian lainnya bisa sampai sebesar gedung. Abu dan debu mulai naik ke udara. Suhunya sangat panas, hingga bisa meleleh dan berubah menjadi lava cair, lalu jatuh kembali ke bumi. Hal ini bikin apinya makin merembet. Hujan meteor juga mengancam dinosaurus terbang. Mereka harus bermanuver dan menghindar dari batu membara yang jatuh. Suhu tinggi menjadi kendala utama mereka karena bulu mereka mungkin juga terbakar. Tanpa bulu, mereka nggak bisa terbang. 10 jam setelah tabrakan meteorit, dinosaurus terus berlari ke utara. Mereka pun sampai di wilayah asing yang dipenuhi rawa. Dinosaurus raksasa seperti T-Rex punya kaki setinggi manusia dewasa. Mereka berpeluang mampu melewati medan ini, tapi setelah terjatuh, mereka nggak akan bisa bangkit lagi. Dinosaurus yang lebih kecil, seperti Triceratops, punya kaki pendek, jadi nggak bisa melewati rawa yang basah. 1 bulan setelah tabrakan meteorit, 15 triliun ton abu berterbangan di atmosfer kita. Awan raksasa menghalangi cahaya matahari dan bumi diselimuti kegelapan. Tanaman yang masih bertahan nggak bisa menyerap energi matahari, sehingga berhenti memproduksi oksigen. Dinosaurus yang bertahan kesulitan bernafas karena udaranya sangat minim dan debunya pekat. Minimnya cahaya matahari juga melenyapkan fitoplankton. Banyak hewan laut kehilangan satu-satunya sumber makanan mereka. Debu dan abu di atmosfer menghalangi sinar matahari dan suhu di permukaan bumi mulai ngedrop. Titik tabrakan meteorit mengandung banyak sulfur. Asam beracun ini menguap saat terjadi tabrakan, lalu membentuk awan. Hujan asam juga mengguyur bumi. Dinosaurus terbang kini harus bersembunyi dari hujan ini. Mereka harus tinggal di gua dan gak bisa keluar untuk nyari makanan. Sejauh ini banyak dinosaurus darat dan terbang bisa selamat.
Mereka kemudian keluar dari tempat berlindungnya untuk mengamati dampak bencana ini. Situs tabrakan ini berada di Meksiko modern, tepatnya di semenanjung Yucatan. Di situ terdapat kawah Chicxulub, diameternya sekitar 150 km dan kedalamannya 19 km. Gunung Everest bisa muat dimasukin ke situ dan bahkan bisa ngebentuk celah sekitar 10 km. Dinosaurus menghilang dari bumi gak cuma disebabkan oleh tabrakan meteorit. Api telah merusak sebagian besar tumbuhan yang dikonsumsi dinosaurus herbivora. Karena nggak ada makanan, jumlah dino ini juga berkurang cepat. Akibatnya, dino predator semakin sulit mendapatkan mangsa. Hujan asam dan hilangnya fitoplankton mengancam makhluk hidup laut. Meski burung bisa menghindar dari gelombang ledakan dan tsunami, mereka juga kekurangan makanan. Sekitar 80% dari semua burung nggak bisa bertahan sampai akhir masa kepunahan, karena semua hutan di bumi telah musnah. Kebanyakan burung hidup dan membuat sarang di atas pohon. Selain dia, hutan selalu penuh dengan makanan, mulai dari berbagai spesies semut, rayap, serangga terbang, serta tikus kecil. Jadi, cuma spesies yang hidup di tanah dan bisa terbang yang selamat. Kemungkinan besar, mereka memakan benih dari tanaman kecil yang masih hidup. Kebiasaan ini bikin dinosaurus terbang kehilangan gigi selama proses evolusi. Rahang mereka nggak lagi dipenuhi gigi tajam, dan kini mereka punya paruh panjang untuk menelan benih kecil dari tanah. Meski bumi kelihatan sangat mengerikan, ada juga ledakan evolusi burung. Mereka harus melakukan perjalanan jauh untuk nyari makanan, sehingga sayap mereka jadi lebih kuat. Mereka juga aman dari predator yang sebelumnya mengincar mereka sebagai makanan. Kini, nggak ada lagi T-Rex yang menangkap burung tidur yang sedang lengah. Sekitar 1000 tahun setelah tabrakan, hutan lebat pertama kali muncul. Hutan ini memacu terjadinya evolusi. 1 juta tahun kemudian, hutan yang dipenuhi dengan makanan telah dihuni oleh nenek moyang burung tikus modern. Dan 65 juta tahun kemudian, di zaman modern, kita punya sekitar 10.000 spesies burung. Ada merpati, gagak, elang, rajawali, penguin, dan masih banyak. Hey, ada kemungkinan Jurassic World bukan hanya sekedar fantasi loh. Dinosaurus bisa saja benar-benar berjalan, berenang, atau terbang di suatu tempat di luar sana, tapi bukan di bumi. Beberapa ilmuwan menduga ada planet yang sangat jauh dari tata surya, di mana T-Rex dan dinosaurus lainnya hidup dalam versi yang sedikit berbeda. Mereka beranggapan demikian berdasarkan fakta bahwa planet kita dulu memiliki kadar oksigen sekitar 30% lebih tinggi dibanding sekarang. Itulah kenapa bentuk kehidupan yang kompleks dan cerdas seperti dinosaurus bisa berkembang. Mereka juga ingin menyelidiki elemen-elemen penyusun dasar yang memungkinkan adanya kehidupan di bumi. Elemen-elemen penyusun ini adalah sesuatu yang kita kenal sebagai asam amino yang membentuk protein, gula, dan materi genetik, RNA, dan DNA. Asam amino bersifat konsisten dan umumnya memiliki satu bentuk atau orientasi. Ada 2 orientasi yang bisa dimiliki, kanan dan kiri. Itu berarti keduanya saling merefleksikan satu sama lain, seperti halnya tangan kita. Ini adalah sesuatu yang kita sebut kiralitas. Agar ada kehidupan, protein harus memiliki satu bentuk, yang berarti bisa berorientasi ke kanan atau ke kiri. Di planet tempat tinggal kita, hampir semua makhluk hidup, mulai dari serangga terkecil hingga paus dan gajah, memiliki asam amino dengan orientasi ke kiri. Kita tidak tahu persis kenapa bisa seperti itu, tapi ada teori yang mengatakan bahwa itu karena meteorit yang jatuh ke bumi 4 miliar tahun yang lalu. Meteorit-meteorit itu membawa jenis asam amino khusus dan materi organik lainnya ke planet kita, dan entah bagaimana membentuk pola yang kita miliki saat ini. Mungkin kita bisa menggunakan teleskop khusus yang dibuat untuk mendeteksi planet-planet, terutama yang kondisinya mirip dengan kondisi bumi pada masa dinosaurus masih ada. Jika demikian, akan lebih baik untuk mengamatinya dari jarak yang aman, mengingat kemungkinan akan seperti apa bentuknya. Peneliti mengatakan itu pilihan yang lebih aman. Memang ide yang keren, tapi masih sangat rumit. Sejarah kehidupan di planet kita, terutama sejarah dinosaurus, melibatkan banyak peristiwa bencana dan kepunahan massal. Selalu ada ruang untuk teori baru tentang dinosaurus. Salah satunya mengatakan bahwa minyak berasal dari dinosaurus. Menarik, tapi tidak benar.
Minyak terbentuk dari sisa-sisa hewan dan tumbuhan laut yang hidup jutaan tahun lalu, jauh sebelum dinosaurus muncul. Organisme-organisme kecil berakhir di dasar laut. Ketika bakteri menguraikan hewan dan tumbuhan, mereka menghilangkan sebagian besar oksigen dan beberapa elemen lainnya. Bakteri hanya menyisakan semacam lumpur yang sebagian besar tersusun dari hidrogen dan karbon. Seiring waktu, sisa-sisa itu tertutup oleh banyak lapisan endapan lumpur dan pasir. Ketika ketebalan endapan mencapai 3 km atau bahkan lebih, panas dan tekanan mengubah sisa-sisa itu menjadi gas alam dan minyak mentah. Ada kemungkinan dinosaurus hidup atau jatuh ke dalam laut dan kemudian menjadi minyak bumi dengan cara yang sama. Tapi belum ada penemuan minyak mentah yang mengandung kerangka dinosaurus. Jadi ini hanyalah teori yang belum terbukti. Kemudian ada teori dinosaurus berbulu, yang tidak seperti teori sebelumnya, tampaknya sedikit lebih masuk akal. Pada tahun 2010, para peneliti menemukan bukti bahwa 100 juta tahun yang lalu, ada spesies dinosaurus berbulu kemerahan. Kelompok ilmuwan lain menyatakan bahwa ada spesies yang berbeda dari 150 juta tahun lalu. Dinosaurus tersebut memiliki bintik-bintik dan bulu berwarna coklat kemerahan di bagian atas kepala. Pola warna tersebut mungkin memiliki fungsi tersendiri. Mungkin itu cara untuk berkomunikasi dengan anggota spesies mereka yang lain atau untuk menarik pasangan. Namun, bertahun-tahun kemudian para ilmuwan mempelajari Microraptor yang juga disebut dinosaurus berbulu. Mereka menyadari makhluk itu mungkin lebih mirip burung daripada dinosaurus. Poin utamanya adalah bagaimana burung mengganti bulunya. Burung yang bisa terbang harus mengganti bulunya dengan urutan tertentu. Jika tidak, mereka tidak akan bisa terbang dengan baik. Fosil-fosil Microraptor menunjukkan makhluk ini mengganti bulunya dengan pola yang sama. Jadi, peneliti tidak begitu yakin hewan ini masuk ke dalam kategori yang mana. Dinosaurus yang memiliki bulu merontokkan kulit mereka sedikit demi sedikit, seperti ketombe. Hey Bob, kulitmu kelihatan kering, butuh sampo baru? Ya, mereka tidak menanggalkan kulitnya seperti kadal, yang terlihat seperti melepas baju lama. Saat bicara soal dinosaurus, kita biasanya tidak membayangkan mereka sebagai makhluk sosial, lebih mirip makhluk yang terisolasi seperti kadal. Tapi, beberapa peneliti menemukan kumpulan cakar berusia 80 juta tahun di gurun Gobi. Ini berarti ada koloni dinosaurus yang melindungi sarang dan menjaga anak-anak mereka, mirip seperti burung. Buaya juga diketahui melakukan hal yang sama. Pterosaurus adalah dinosaurus yang bisa terbang, dan Pelycosaurus adalah dinosaurus yang memiliki sirip. Beberapa penelitian menunjukkan kedua spesies ini menggunakan jambul di kepala dan layar atau sirip yang menonjol untuk mendekati calon pasangannya. Ada banyak teori tentang jambul mereka dan apa kegunaannya. Beberapa ahli percaya itu adalah cara dinosaurus mengatur suhu tubuh mereka. Sebagian lainnya berpikir mereka membutuhkan jambul untuk mengarahkan udara. Sulit untuk memastikannya karena fosil mereka jarang ditemukan dan mereka tidak memiliki keturunan yang masih hidup. Tapi, pilihan yang paling mungkin adalah bahwa jambul itu memiliki fungsi yang sama dengan ekor merak dan digunakan untuk memilih pasangan. Semakin besar jambulnya, semakin besar pula peluang Pterosaurus untuk mendapatkan pasangan. Kamu tahu Theropoda, predator pemakan daging menakutkan yang ditampilkan di sebagian besar film dinosaurus? Nah, mereka mungkin lebih senang memakan tanaman daripada mengoyak daging. Tapi tidak semua. Tapi kemungkinan banyak dari mereka yang tidak seganas yang kita bayangkan. Dinosaurus besar yang menakutkan seperti T-Rex bisa jadi merupakan pengecualian. Masalahnya, film memperlihatkan makhluk-makhluk ini bergerak jauh lebih cepat dari kenyataannya. Mereka mungkin bisa berlari sedikit lebih cepat dari lari manusia pada umumnya. Para ilmuwan mempelajari pola makan Sulorosaurus. Mereka tampaknya merupakan kerabat terdekat dengan burung.
Sulit untuk mengetahuinya karena beberapa dinosaurus dari kelompok ini memiliki gigi seperti pasak atau dalam beberapa kasus tidak memiliki gigi sama sekali. Untuk memahami apa yang mereka makan, para peneliti harus mencari bukti langsung dan memeriksa apakah ada sesuatu di dalam perut mereka. Dan setelah menemukan beberapa hal, termasuk paruh tanpa gigi, peneliti menyadari bahwa hewan-hewan ini mengikuti pola makan vegetarian hampir sepanjang waktu. Bahkan beberapa yang terkenal, seperti Velociraptor, bisa jadi hanyalah pemakan tumbuhan yang jinak dan bukan binatang buas yang menakutkan seperti dalam film Jurassic Park dan Mimpi Buruk Masa Kecil Kita. Lebih dari 10 tahun yang lalu, para ilmuwan menemukan fosil dinosaurus kecil. Dinosaurus itu sebesar burung beo dengan kaki-kaki yang panjang. Ia berasal dari keluarga yang memiliki beberapa predator paling terkenal yang kita ketahui,